Imam Nawawi School. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ba'd. Kaifa halukum ayyuhat talabah, la'allakum bi khair. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran pendidikan agama Islam kita, yang mana pada hari ini kita akan membahas hadis ke-18 ya. Baik, sebelumnya alhamdulillah ya, pada pekan ini modulnya telah datang ya. Modul PAI kelas 5 telah datang ya. Bagi antum semua yang ingin mengambil modulnya ya, silahkan ya. Ustadz harapkan kalian semua untuk segera mengambil modulnya. Ya, perhatikan, bagi yang sudah mengambil modulnya, silakan buka pembahasan hadis ke-18, tepatnya pada halaman 17 sampai 18. Tapi perhatikan, Ustadz akan membacakan hadisnya. Antum semua perhatikan panjang pendeknya dan harokatnya. Al-haditsus tsamina asyara. Hadis ke-18, yaitu tentang bertakwalah kepada Allah, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih. Ustaz ulangi lagi bagaimana cara membaca hadisnya. Ya, perhatikan lagi ya. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakhi hasanun sahih. Ya, kita terjemahkan hadisnya. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Ya, siapakah Abu Dzar dan siapa itu Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal? Kita akan sedikit membahas dua sahabat yang mulia ini. Abu Dzar Al-Ghifari ya. Abu Dzar itu adalah kunyah, Al-Ghifari adalah gelar. Ini adalah nama kunyah dan gelar beliau. Sedangkan nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Beliau adalah salah seorang as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam ya, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk orang yang pertama kali berterus terang dengan keislamannya di Mekah. Dan beliau disebut sebagai orang yang kelima atau yang keenam yang pertama kali masuk Islam. Singkat kisahnya, beliau wafat pada tahun 32 Hijriyah. Kemudian sahabat yang kedua adalah Abu Abdurrahman ya, yaitu Mu'adz bin Jabal.
Abu Abdurrahman adalah kunyah beliau. Nama beliau adalah Muaz bin Jabal Al-Ansari. Dia adalah salah satu sahabat yang mulia. Beliau termasuk salah satu sahabat yang paling faqih, yang paling paham halal dan haram dalam agama kita. Dan karenanya diutus oleh Rasulullah SAW ke Mekah untuk mengajari penduduk Mekah Al-Quran dan hukum-hukum Islam. Juga pernah diutus oleh beliau ke Yaman untuk berdakwah, menjelaskan Islam kepada penduduk Yaman. Dan beliau wafat pada tahun 18 Hijriyah radhiyallahu anhu. Ya, kita kembali lagi ke terjemahan hadis tadi ya. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Ia mengatakan hadisnya itu hasan. Dalam sebagian naskah disebutkan bahwa hadis ini hasan sahih. Ya, kita akan memasuki syarhul hadis, yaitu penjelasan hadis tersebut. Al-haditsu fihi al-amr bitaqwallah wa innal isyana bil hasanah aqibas sayyi'ah yamhus sayyi'ah wa hadza min fadlillahi ta'ala 'ala 'abdihi wa fihi at-targhibu fi husnil khuluq wa huwa min khisalit taqwa. Pada hadis tersebut terdapat perintah untuk bertakwa kepada Allah, dan sesungguhnya mendatangkan kebaikan setelah melakukan keburukan adalah kebaikan tersebut akan menghapus keburukan tersebut. Dan ini adalah karunia dari Allah terhadap hambanya. Dan dalam hadis tersebut terdapat ajakan untuk berakhlak baik, yang demikian itu adalah di antara tanda atau sifat ketakwaan. Ya, kita akan bahas lebih dalam lagi ya, perhatikan. Pada potongan lafaz hadis yang pertama, yaitu tentang ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa secara bahasa berasal dari kata dasarnya adalah ittaqo yattaqi, yang artinya mencari perlindungan. Contohnya adalah memakai sendal, itu disebut dalam bahasa Arab sebagai ittaqo yattaqi. Kenapa? Karena dengan memakai sendal kita melindungi diri kita dari bahaya, dari gangguan di jalan, dari sebuah duri, dari basahnya dan beceknya tanah yang kita injak, atau dari panasnya aspal yang kita lewati. Ketika kita memakai sendal, maka kita telah membuat penghalang antara kaki kita dengan sesuatu yang kita khawatirkan merusak atau menyakiti kaki kita. Berarti kita bertakwa. Contoh yang lainnya adalah ketika kita memasang genting atau yang semacamnya sebagai penutup rumah yang sedang kita bangun. Dengan begitu kita sedang menghalangi diri kita dari panas dan hujan. Maka itu berarti bertakwa, karena kita sedang melindungi diri kita. Demikian juga dalam agama kita. Secara istilah, bertakwa artinya adalah membuat penghalang antara diri kita dengan sesuatu yang kita takuti. Bertakwa kepada Allah artinya adalah menjadikan penghalang antara diri kita dengan murka dan azabnya. Kita membuat penghalang yang bisa menghalangi diri kita dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya bertakwa. Jadi ada hubungan antara arti bahasa dengan arti istilah. Maka ketika dikatakan bertakwalah kepada Allah, artinya adalah buatlah penghalang antara dirimu dengan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini arti dari bertakwa. Kemudian para ulama menjelaskan bagaimana caranya agar kita terhalang dari murka dan azab Allah taala, dari neraka dan azabnya. Caranya adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Apa yang diperintahkan kita laksanakan, dan apa yang dilarang kita hindari dan kita tinggalkan. Maka itulah cara kita agar bisa terlindung dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ketika beliau menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala,
ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini dengan mengatakan an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa adalah mentaatinya sehingga kita tidak berbuat maksiat kepadanya, tidak menentangnya, tidak membangkang kepadanya. Kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingat Allah dan tidak melupakannya. Kita terus berzikir, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Juga selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Bertakwa kepada Allah itu dalam semua kondisi, ya. Dan dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menekankan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jadi bertakwa kepada Allah dalam semua kondisi kita, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan bahagia maupun sedih, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan bahagia kita bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan sedih pun kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk mengeluarkan kata-kata yang buruk, tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dilarang seperti menangis, meraung-raung, berteriak-teriak, merobek-robek baju, memukul-mukul wajah saat kita sedang sedih, ya. Juga bertakwa kepada Allah saat kita sedang marah, saat kita sedang tidak suka, sedang emosi. Makanya di antara doa Nabi Muhammad SAW adalah meminta kepada Allah agar diberikan taufik untuk bisa mengucapkan kata-kata yang hak saat marah. Ini semuanya adalah wujud dari takwa kepada Allah dalam semua kondisi, ya. Kemudian bertakwa juga dalam semua waktu, juga dalam semua zaman atau waktu, ya. Di siang dan malam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa muda, di masa tua, tidak ada batasannya. Kita harus terus bertakwa kepada Allah, beribadah kepadanya, tidak bermaksiat kepadanya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Maka kita dituntut untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya dalam semua waktu kita, juga dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, di desa, di kota, di dalam negeri maupun di luar negeri, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di masjid ketika dilihat orang maupun juga saat kita sedang sendirian. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Kemudian kita lanjutkan pada potongan hadis yang berbunyi wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang dimaksud di sini adalah mengikuti kejelekan dengan taubat. Bisa juga maksudnya adalah kebaikan di sini bukan hanya taubat saja yang mengikuti kejelekan, namun lebih umum. Maka bersegeralah melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung. Karena kebaikan akan menghapus keburukan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Dan dirikanlah sembahyang pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, perhatikan pada terjemahan ayat yang berbunyi, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Kemudian perhatikan pada potongan lafaz hadis yang berbunyi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara bersendirian karena ingin ditunjukkan pentingnya akhlak. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Bahkan Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa."
Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik ya ditafsirkan oleh para salaf dengan menyebutkan beberapa contoh. Al-Hasan Al-Basri mengatakan husnul khuluq al-karamu wal bazlatu wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah ramah, dermawan dan bisa menahan amarah. Para siswa dan siswi a'azani Allah wa iyyakum, apa faidah yang dapat kita ambil dari pelajaran hadis ke-18 ini? Di antara faidah-faidah hadis dari hadis ke-18 ini adalah yang pertama, wajib bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, baik ketika saat di keramaian dan ketika saat di kesepian. Faedah yang kedua, amalan kebaikan akan menghapus kejelekan. Bisa jadi yang dimaksud dengan kebaikan adalah taubat. Bisa pula yang dimaksud adalah amal soleh lainnya. Faedah yang ketiga, kita diperintahkan untuk berakhlak mulia terhadap sesama. Namun hal ini tidak menafikan pada suatu keadaan kita bersikap keras dan tegas, ya. Ada kondisi-kondisi yang mana kita harus tegas, ya. Contoh dari Nabi SAW seperti terlihat dalam riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang Yahudi melewati Rasulullah SAW lalu ia mengucapkan assalamu alaika, yang artinya celaka engkau, ya. Rasulullah SAW membalas wa alaika, ya, engkau yang celaka. Rasulullah SAW lantas bersabda, apakah kalian mengetahui bahwa Yahudi tadi mengucapkan assalamu alaika, celaka engkau? Para sahabat lantas berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami membunuhnya saja? Rasulullah SAW bersabda, jangan. Jika mereka mengucapkan salam pada kalian, maka ucapkanlah wa'alaikum. Hadis riwayat Bukhari. Namun kalau ada dua keadaan, yaitu perintah bersikap lemah lembut ataukah keras, kita tetap memilih lemah lembut. Nabi SAW pernah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyatu, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Allah memberi kepada kelembutan suatu kebaikan yang tidak diberi pada sikap keras dan tidak diberi pada lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan lafaznya adalah lafaz Muslim. Tapi para siswa dan siswi yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita cukupkan pembahasan hadis ke-18 ini. Dan tugas hari ini adalah wallahu a'lam bishawab. Jika ada kesalahan dan kekurangan, Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.